Rusia ledakkan kilang minyak pemasok BBM pasukan Ukraina. Hurrah! Pasukan Rusia menargetkan kilang minyak utama Ukraina dalam rangkaian serangan pada Sabtu 2 April pagi. Serangan itu dilakukan usai depot bahan bakar di Rusia meledak diduga akibat serangan helikopter Ukraina. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Maijen Igor Konazenkov, dikutip dari CNN, mengatakan pihaknya menghantam kilang di kota Kremenchuk dengan senjata jarak jauh berpresisi tinggi berbasis udara dan laut. Konazenkov mengatakan militer Rusia telah menghancurkan fasilitas penyimpanan bensin dan solar yang memberi pasokan ke militer Ukraina di wilayah timur dan tengah negara itu. Rusia juga menyerang lapangan udara militer di Poltava dan Dnipro. Kota-kota di sebelah timur Kremenchuk menggunakan rudal berbasis udara berpresisi tinggi. Sementara itu, Dmytro Lunin, gubernur wilayah Poltava, Ukraina yang merupakan lokasi kilang, itu mengatakan 3 pesawat Rusia melakukan serangan sekitar pukul 6 pagi. Lunin tidak mengetahui apakah ada yang terluka dalam serangan itu, namun layanan darurat telah dikerahkan untuk memadamkan api. Dia juga mengatakan 4 rudal Rusia mengenai target lain di Poltava sekitar pukul 2. Serangan terhadap kilang minyak ini terjadi sehari setelah Kremlin menuduh Kiev melakukan serangan helikopter terhadap depot bahan bakar sipil di dalam wilayah Rusia. Rekaman fasilitas yang dilalap api telah muncul di media sosial. Kementerian Pertahanan Ukraina tidak mengkonfirmasi atau membantah serangan itu, sedangkan Presiden Volodymyr Zelensky menolak membahas serangan dan hal itu ketika ditanya selama wawancara Fox News. CNN sejauh ini tidak dapat memverifikasi klaim ini. Kementerian Pertahanan Ukraina mengaku tidak memiliki informasi tentang insiden tersebut. Senjata baru Rusia hampir rampung, Eropa bisa gelap gulita. Pemerintah Rusia sedang mempersiapkan senjata baru melawan Barat. Namun senjata yang dimaksud bukan bom atau nuklir. Ini adalah ketentuan membeli gas Rusia dalam mata uang rubel, bukan euro atau dolar Amerika Serikat. Hal tersebut akan menjadi manuver terbaru Moskow untuk menghukum negara-negara yang menjatuhkan sanksi ekonomi terhadapnya terkait serangan Ukraina, terutama Eropa. Jika pembeli, termasuk Eropa, tidak bisa menyanggupi, bisa saja Moskow memutus pasokan. Ini bisa berbahaya bagi benua biru, terutama karena ketergantungannya kepada gas Rusia, terutama untuk listrik. Dalam laporan Reuters, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov dan Ketua Majelis Tinggi Parlemen Rusia Valentina Matvienko menyatakan Moskow sudah siap dengan pemberlakuan aturan ini. Sistem baru sudah hampir rampung. Tidak ada yang memasok gas secara gratis, itu tidak mungkin. Dan Anda pembeli hanya dapat membayarnya dalam rubel, kata Peskov kepada wartawan. Semua modalitas sedang dikembangkan sehingga sistem ini sederhana, dapat dimengerti dan layak untuk pembeli Eropa dan internasional yang dihormati. Sebenarnya, wacana menggunakan rubel sudah dikatakan Presiden Rusia Vladimir Putin sejak pekan lalu. Ini diumumkan tepat saat Uni Eropa memperdebatkan sanksi tambahan terhadap Rusia. Ini juga merupakan perubahan paling signifikan dalam politik minyak dan gas. Rusia sejak Uni Soviet membangun jaringan pipa gas ke Eropa dari Siberia pada awal 1970-an. Pemimpin tertinggi Rusia sejak 1999 itu memang telah lama mencecar dominasi dolar Amerika Serikat dalam banyak transaksi global.
sebagai instrumen kerajaan kebohongan Amerika Serikat yang bertujuan menghancurkan Rusia. Sementara itu, sejumlah konsumen gas Rusia menolak aturan ini. Menteri Keuangan Jerman Christian Lindner meminta Putin untuk memikirkan konsekuensinya karena jika pembayaran dilakukan dengan rubel, harga gas Eropa bisa makin melonjak. Kami sepenuhnya menentang segala bentuk pemerasan. Perjanjian itu didasarkan pada euro dan dolar Amerika Serikat. Jadi kami menyarankan agar perusahaan sektor swasta membayar Rusia dalam euro atau dolar, kata Lindner dikutip dari CNBC International. Jika Putin tidak mau menerima, ini terbuka baginya untuk memikirkan konsekuensinya. Sementara itu, analis menilai pembayaran rubel bisa menyalahi kontrak. Mekanisme pembayaran ekspor gas juga masih belum jelas. Pembayaran rubel berada di satu tempat antara sangat sulit dan tidak mungkin, apalagi untuk sebagian besar pembeli Eropa untuk mengaturnya dan tidak bisa dalam waktu singkat, kata rekan peneliti Distinguished Institute Oxford untuk Studi Energi Jonathan Stern. Jika Gazprom atau BUMN gas Rusia bersikeras pada pembayaran rubel dan menghentikan pengiriman jika pembayaran tidak dilakukan dalam mata uang itu, maka menurut saya ini akan menjadi pelanggaran ketentuan kontrak. Sebenarnya pembayaran dalam rubel akan menopang mata uang Rusia yang telah anjlok sejak serangan dilakukan ke Ukraina pada 24 Februari. Pidato Putin soal rubel itu mengangkat mata uang 9% terhadap dolar kala itu. Perang Rusia versus Ukraina makan korban, Jerman, Taiwan, Arab. Perang Rusia dan Ukraina tidak hanya menimbulkan masalah bagi kedua negara saja, tapi juga negara lain. Perang dikhawatirkan membawa dampak ke sektor energi dan pangan. Rusia adalah produsen migas besar sementara Ukraina adalah lumbung pangan. Bukan hanya itu, tindakan agresif Rusia menyerang Ukraina juga membuat negara lain yang mengalami permasalahan klaim wilayah khawatir. Salah satunya Taiwan. Dalam rangkuman CNBC Indonesia, tidaknya ada 3 negara yang sudah jadi korban perang keduanya. Berikut penjelasannya. Jerman terancam resesi. Ini karena perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Resesi adalah kondisi di mana pertumbuhan ekonomi negatif 2 kuartal berturut-turut atau lebih dalam 1 tahun. Serangan Moskow telah membuat negara barat memberikan sanksi dan merembet ke pasokan gas Rusia di Jerman. Ketergantungan yang tinggi pada pasokan energi Rusia menimbulkan risiko yang cukup besar dari output ekonomi yang lebih rendah, bahkan resesi dengan tingkat inflasi yang jauh lebih tinggi, kata Dewan Ekonomi Jerman yang memberi nasihat kepada pemerintah di Berlin dalam sebuah laporan dikutip CNBC International.